pemuritan yang baik memiliki materi dan metode yang menolong seseorang mengalami pertumbuhan rohani. Dan materi metode itu menolong dia juga untuk meneruskan kebenaran yang dia terima kepada orang lain. Salah satu bahan yang demikian adalah sepanjang tahun menelusuri Alkitab yang ditulis oleh John Stott. Buku ini diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh Yayasan Komunikasi Bina Kasih. Buku aslinya adalah Through the Bible, Through the Year. Tersedia juga dalam Kindle Edition maupun terjemahan dalam bahasa Mandarin. Mengapa buku ini menjadi buku yang baik di dalam pemuritan kita? Ada 3 alasan. Yang pertama, buku ini menelusuri seluruh tema Alkitab dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tidak semua ayat dibahas, tetapi dipilihkan perikop-perikop utama yang penting untuk menolong kita memahami keseluruhan tema besar Alkitab secara big picture. Sangat menolong. Yang kedua, bahan ini juga disusun berdasarkan kalender gerejawi. Ada 3 bagian struktur utama bahan ini. Bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Mari kita lihat lebih dekat. Bagian pertama adalah dari penciptaan sampai kepada Kristus. Itu bicara tentang seluruh perjanjian lama. Bagian kedua berbicara dari Natal sampai Pentakosta. Itu adalah keempat Injil. Bagian ketiga dari Pentakosta sampai ke Parousia. Dari Kisah Rasul sampai kepada Wahyu. Kita bisa menggunakannya bagian pertama, kedua, ketiga dari Januari sampai Desember. Tetapi cara yang lebih baik menggunakan bahan ini adalah mulai dari bagian kedua. Kita bisa memulainya pada bulan Desember ketika Natal. Kita masuk ke dalam kisah-kisah Injil tentang kelahiran Kristus. Dan seterusnya kalau kita memakai bahan ini sampai ke Pentakosta. Kita kemudian masuk ke dalam bagian ketiga. Kemudian baru sesudah itu masuk ke bagian yang pertama. Dengan cara demikian kita menggunakan bahan-bahan perenungan di dalam buku ini sesuai kalender gerejawi. Alasan ketiga, fokus bahan ini adalah pada Allah Tritunggal. Pada bagian pertama, Perjanjian Lama, John Stott menuliskan perenungan-perenungannya dengan berfokus pada pribadi Allah Bapa. Bagian kedua, Injil, John Stott menuliskan perenungannya dengan fokus pada pribadi Allah Anak yang menyelamatkan. Bagian ketiga berbicara tentang karya Allah Roh Kudus sampai kepada akhir zaman. Bagaimana cara menggunakan bahan ini? Metode penggunaannya, sebetulnya bahan ini ditulis sebagai bahan untuk perenungan saat teduh pribadi 365 hari. Tetapi bukan sekedar kita bisa memakainya sebagai bahan saat teduh pribadi, kita bisa menggunakannya sebagai bahan diskusi kelompok kecil dalam kelompok pemuritan kita. Karena bukan hanya 365 bacaan lepas, tetapi juga 365 bacaan ini dibagi menjadi 52 tema, 52 minggu dalam setahun. Masing-masing tema ditelusuri di dalam 7 bacaan harian. Sehingga dalam 1 minggu, kalau pertemuan kelompok kecil kita adalah seminggu sekali, kita sebenarnya sedang membicarakan satu tema yang kita persiapkan dengan cara saat teduh setiap hari selama 7 hari. Kalau pertemuan kelompok kita 2 minggu sekali, kita sebenarnya sedang membicarakan 2 tema saja yang kita persiapkan dalam saat teduh 2 minggu 14 hari. Selain itu, 52 tema yang ada ini juga bisa kita pakai sebagai leksionari khotbah karena ini berkaitan juga dengan kalender gerejawi tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa belajar secara terintegrasi mulai dari saat teduh pribadi dan kita bawa ke dalam percakapan dalam kelompok kecil dan kita bawa juga secara ibadah raya dalam persekutuan-persekutuan bersama kita untuk belajar Alkitab bersama-sama secara sinergistik di dalam kita belajar Alkitab. Cara belajar Alkitab yang demikian akan menolong kita untuk memahami dan menghayati semakin dalam, bukan hanya secara pribadi tetapi juga dalam seluruh kehidupan bergereja. Saya berharap bahan ini bisa menolong kita untuk bertumbuh semakin mengenal, mencintai dan memuliakan Dia. Amin.